Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah syukurillah amma ba'du. Oke, untuk video kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang peradaban Islam pada masa Daulah Mughal di India. Mughal, kerajaan Mughal pasti tidak asing di telinga kita ya, seperti teman-teman yang suka melihat film Jodakbar ya, biasa Jodakbar itu peristiwanya terjadi pada kerajaan Mughal, di mana film tersebut dirajai oleh Sultan Jalaluddin. Jalaluddin sama kisah cinta mereka dengan pasangannya yakni Jodah lah. Dan mereka juga Islam dan juga Hindu ya. Toleransinya mereka juga kuat banget. Oke, langsung saja kita langsung ke sejarah lahirnya dari Daulah Mughal di India. Mughal adalah sebuah dinasti yang diperintah oleh raja-raja yang berasal dari daerah Asia Tengah, keturunan Leng tepatnya. Pemimpinnya dikenal sebagai seorang muslim yang fanatik dan pertama kali melakukan penyerangan ke India pada tahun 1398 Masehi. Selain itu, beliau juga mengangkat Khizr Khan sebagai gubernur di Multan sekaligus wakilnya untuk India. Secara genealogis, Babur memiliki cucu timur Leng yang keturunan dari Genghis Khan. Nah, sepeninggal ayahnya Umar Mirza, ia menggantikannya menjadi penguasa di Fargana, dan ekspansinya ke India dimulai dengan menduduki penguasa setempat yakni Ibrani Radi dengan bantuan Alam Khan dan Gubernur Lahore, dan ia menghadapi dinasti Lodi yang terakhir di kota Panipat pada April 1526. Dalam peperangan ini ya, kerajaan Lodi ini terbunuh dan Babur menguasai New Delhi dan Agra. Nah, sejak itulah Babur dapat menguasai India dan mendirikan dinasti Mughal yang beribu kota di New Delhi. Kerajaan Mughal ini didirikan pada 1526. Jumlah keseluruhan sultan dari Mughal ini berjumlah 29 orang. yakni nama-nama yang mencolok, nama-nama yang bisa dikoret. Ini ada Jalaluddin Akbar, Jahangir, terus Shah Jahan, dan juga Aurangzeb. Nah, yang kedua yakni strategi dan kebijakan pemerintah dari Daulah Mughal. Yang pertama kerajaan yang dipimpin oleh Zahiruddin Muhammad Babur yang saya sebutkan tadi. Beliau adalah penguasa pertama sekaligus pendiri dari kerajaan Mughal ini. Pada masa kepemimpinannya, seluruh kebijakan digunakan untuk membangun dari fondasi pemerintahan pada saat itu. Yang pada awal kepemimpinannya ya, Babur masih menghadapi berbagai dari ancaman. Terlebih lagi ini adalah kerajaan baru periode awal ya masanya. Dan dari pihak-pihak musuh itu terutama di kalangan Hindu yang tidak suka dengan keberadaan kerajaan Islam seperti Mughal tersebut. Namun Babur dapat mengalahkan mereka dalam suatu peperangan. Yang kedua yakni Humayun. Dan sepanjang pemerintahan kondisi negara tidak stabil karena banyak terjadinya perlawanan dari musuh-musuh. Yang ketiga Akbar Khan atau Jalaluddin Akbar. Dalam periode pertama ia menghadapi berbagai pemberontakan, yakni pemberontakan Punjab. Pemberontakan di mana kaum Hindu dipimpin oleh Hemu di Agra dan berhasil menguasai kota Agra dan New Delhi. Jalaluddin Akbar mampu mengembalikan wilayah-wilayah yang pernah melepaskan diri dari kerajaan serta memperluas wilayah-wilayah yang baru secara gemilang. Nah, strategi dari Jalaluddin Akbar adalah menyingkirkan Bairam Khan yang terlalu memaksakan paham Syiah di dalam kerajaannya dan melancarkan serangan pada para penguasa yang menyatakan merdeka, memperkuat militer, dan mewajibkan pejabat sipil mengikuti latihan militer dan kebijakan toleransi universal.
Selanjutnya Jahangir, di mana masa pemerintahannya diwarnai oleh pemberontakan seperti pemberontakan di Akbar, pemberontakan di istana yang dipimpin oleh Khurram putranya sendiri dengan bantuan panglimanya, dan Khurram menangkap dan menyekap Jahangir, dan berkat usaha permaisuri permusuhan antara anak dan ayah dapat didamaikan kembali. Selanjutnya Shah Jihan, dalam masa pemerintahannya mulai muncul bibit-bibit sebagai disintegrasi yang menjadi ujian politik dari toleransi Mughal. Saat itu juga terdapat pemberontakan dari Raja Juhar Singh Bundela dan pemberontakan hebat Afghan Pilodi. Selanjutnya yang ketiga yakni kemajuan dari peradaban Islam pada masa Daulah Mughal. Yang pertama, bidang politik dan militer. Di dalam bidang ini, sistem yang menonjol yakni politik toleransi universal. Sistem yang sangat tepat karena mayoritas masyarakat India adalah Hindu, sedangkan Mughal adalah kerajaan Islam pada saat itu. Dan di sisi lain, terdapat juga ada rasa atau etnis lain juga terdapat di India. Lembaga yang merupakan produk dari sistem ini adalah Dinillah dan Manzabadari. Nah, di bidang militernya, pasukan Mughal dikenal sebagai pasukan yang terkuat. Mereka terdiri dari pasukan gajah, berkuda, dan meriam juga. Wilayahnya dibagi dari sistem distrik-distrik. Setiap distrik dikepalai oleh Sipah, Salar, dan subdistrik dikepalai oleh Faujdar. Dengan sistem inilah pasukan Mughal berhasil menaklukkan daerah-daerah di sekitarnya. Yang kedua, bidang ekonomi. Bidang ekonomi, distribusi dari Mughal di bidang ekonomi adalah memajukan pertanian, terutama untuk tanaman padi, kacang, tebu, rempah-rempah, tembakau, dan kapas. Pemerintah membentuk lembaga khusus untuk mengatur masalah pertanian, kecil disebut, dan beberapa bergabung dalam Barghana atau Kawedanan. Setiap komunitas petani dipimpin oleh Muqaddam, yang melalui Muqaddam inilah pemerintah berhubungan dengan petani sekitar. Selanjutnya bidang seni dan arsitektur. Hasil seni dan arsitektur Mughal yang sangat terkenal dapat dinikmati sampai sekarang. Contohnya seperti masjid Taj Mahal. Ya, Taj Mahal itu adalah hasil dari karya seni dan arsitektur dari kerajaan Mughal. Selanjutnya bidang ilmu pengetahuan. Dinasti Mughal juga banyak memberikan sumbangsih di bidang ilmu pengetahuan. Sejak berdirinya, banyak ilmuwan yang datang ke India untuk menuntut ilmu pengetahuan. Bahkan istana Mughal pun menjadi pusat kegiatan kebudayaan. Hal ini karena adanya dukungan dari penguasa dan bangsawan serta ulama. Aurangzeb misalnya memberikan sejumlah besar uang dan tanah untuk membangun pusat pendidikan di Lucknow. Yang selanjutnya yakni tentang kemunduran peradaban Islam pada masa Daulah Mughal. Ada dua faktor ya kemunduran dan kehancuran dari kerajaan Mughal. Yang pertama, faktor internal, di mana tidak adanya kejelasan jalur suksesi. Di sini jalur suksesi adalah menimbulkan sebagai kemelutan berkepanjangan di antara para anggota keluarga kerajaan yang merasa mempunyai wewenang dan mampu untuk menjadi raja. Yang kedua, lemahnya para pewaris tahta kerajaan, di mana terutama pada Raja Aurangzeb adalah orang yang sangat lemah dalam kepemimpinan. Hal yang terbukti bahwa dari 29 sultan yang pernah memimpin kerajaan Mughal, hanya beberapa yang tercatat mampu bertahan selama 20 tahun. Sedangkan selebihnya hanya mampu berkuasa dalam waktu yang relatif singkat, bahkan hanya beberapa bulan saja. Yang kedua, faktor eksternal, di mana adanya pemberontakan yang dilakukan oleh orang-orang Hindu. Yang ketiga, adanya serangan-serangan dari luar seperti serangan Nadir Shah pada tahun 1739 karena menganggap kerajaan Mughal telah banyak sekali memberikan bantuan kepada para pemberontak Afghan di daerah Persia. Yang ketiga, demikian halnya dengan serangan yang dilakukan oleh Ahmad Khan Durrani dari Afghan, sehingga membuat Mughal akhirnya menjadi kerajaan boneka, meskipun Shah Alam selaku raja ketika itu masih diperkenankan untuk memakai gelar sultan.
Dan yang terakhir yakni datangnya kekuasaan Inggris dengan perusahaan dagangnya yakni IAC. Nah, cukup sekian video kali ini, kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada salah kata. Nun wal qalam yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.